Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bayu Ahmad Nugroho dengan NIM 21121229 dengan kelas SI06. Di sini saya akan mempresentasikan sebagian materi dari e-book yang saya pilih dengan judul Strategi Harga. Pengertian harga. Menurut William D. Stanton, harga adalah jumlah uang atau kemungkinan ditambah beberapa barang yang dibutuhkan untuk memperoleh beberapa kombinasi sebuah produk dan pelayanan yang menyertainya. Menurut Fandi Ciptono, dalam konteks pemasaran jasa, secara sederhana, istilah harga dapat diartikan sebagai jumlah uang atau satuan moneter, atau aspek lain yang mengandung utilitas atau kegunaan yang tertentu yang diperlukan untuk mendapatkan suatu jasa. Menurut Kotler, harga adalah jumlah yang dibebankan atas suatu produk jasa atau jumlah dari nilai tukar konsumen atas manfaat-manfaat karena memiliki atau menggunakan produk atau jasa tersebut. Menurut Monroe, menyatakan bahwa harga merupakan pengorbanan ekonomis yang dilakukan pelanggan untuk memperoleh produk atau jasa. Selain itu, harga adalah salah satu faktor penting bagi konsumen dalam mengambil keputusan untuk melakukan transaksi atau tidak. Berdasarkan beberapa definisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa harga adalah satuan moneter yang ditetapkan agar memperoleh hak kepemilikan dan mendapatkan jumlah kombinasi dari produk dan pelayanannya. Strategi harga. Strategi harga adalah satu-satunya elemen bauran pemasaran yang memberikan pemasukan bagi pemasaran. Sedangkan elemen-elemen lainnya seperti produk, distribusi, dan promosi justru membutuhkan dana besar. Strategi penetapan harga adalah suatu proses menentukan seberapa besar pendapatan yang akan diperoleh atau diterima oleh perusahaan dari produk atau jasa yang dihasilkan. Yang kedua, fleksibilitas harga. Fleksibilitas harga adalah praktik penetapan harga suatu produk dan layanan mulai dari negosiasi antar pembeli dan penjual dan kisaran tertentu. Ini adalah contoh fleksibilitas harga, yaitu mencakup pelanggan, legal, biaya, dan kompetisi. Yang ketiga, tujuan penetapan harga. Tujuan berorientasi pada laba. Asumsi teori ekonomi klasik menyatakan bahwa perusahaan selalu memiliki harga dan yang dapat menghasilkan laba paling tinggi. Tujuan ini dikenal dengan istilah maksimisasi laba. Dalam era persaingan global, kondisi dihadapi semakin kompleks dan semakin banyak variabel yang berpengaruh terhadap daya saing setiap perusahaan, sehingga tidak mungkin suatu perusahaan dapat mengetahui secara pasti tingkat harga yang dapat menghasilkan laba maksimum. Oleh karena itu, ada perusahaan yang menggunakan pendekatan target laba, yakni tingkat laba sesuai atau pantas sebagai sasaran laba. Ada dua jenis target laba yang biasa digunakan, yaitu target margin dan target ROI atau Return on Investment. Yang kedua, tujuan berorientasi pada volume adalah perusahaan yang menetapkan harga berdasarkan tujuan yang berorientasi pada volume tertentu atau yang biasa dikenal dengan istilah volume pricing objective. Harga ditetapkan sedemikian rupa agar dapat mencapai target volume penjualan atau mangsa pasar. Tujuan ini banyak diterapkan oleh perusahaan-perusahaan penerbangan. Yang ketiga, tujuan berorientasi pada citra adalah perusahaan yang dapat dibentuk melalui strategi penetapan harga. Perusahaan dapat menetapkan
menetapkan harga tinggi untuk membentuk atau mempertahankan cita prestisius. Sementara itu, harga rendah dapat digunakan untuk membentuk cita nilai tertentu atau image of value. Yang kelima, tujuan-tujuan lainnya. Harga dapat pula ditetapkan dengan tujuan mencegah masuknya pesaing, mempertahankan loyalitas pelanggan, dan mendukung penjualan ulang atau menghindari campur tangan pemerintah. Tujuan penetapan harga di atas memiliki implikasi penting terhadap strategi bersaing perusahaan. Tujuannya ditetapkan harus konsisten dengan cara yang ditempuh perusahaan dalam menetapkan posisi relatifnya dalam pesaing. Ini adalah ilustrasi dari tujuan penetapan harga, mencakup memaksimalkan penjualan, mempertahankan kualitas, mendapatkan keuntungan, merebut pangsa pasar, menjaga kelangsungan perusahaan, dan balik modal ROI. Nah, selanjutnya strategi penetapan harga. Strategi penetapan harga ada dua. Yang pertama, skimming pricing adalah menetapkan harga awal yang tinggi ketika produk baru diluncurkan, semakin lama akan turun harganya. Yang kedua, penetrasi pricing, menentukan harga awal yang rendah, serendah-rendahnya atau murah dengan tujuan penetrasi pasar dengan cepat dan juga membangun loyalitas merek pada konsumen. Yang ke strategi penetapan harga produk yang mempengaruhi psikologis konsumen adalah strategi penetapan harga berdasarkan teori bahwa harga tertentu dapat memiliki dampak psikologi pada seseorang. Yang pertama, harga prestis atau strategi harga atau prestige pricing adalah menetapkan harga yang tinggi demi membentuk image kualitas produk yang tinggi, yang umumnya dipakai untuk produk-produk shopping dan specialty. Yang kedua, harga ganjil atau outpricing adalah menetapkan harga yang ganjil atau sedikit di bawah harga yang telah ditentukan dengan tujuan secara psikologis pembeli akan mengira produk yang akan dibeli lebih murah. Yang ketiga, harga lini atau pricing leaning adalah memberikan cakupan harga yang berbeda pada lini produk yang beda. Contohnya bioskop grup 21. Yang keempat, pimpin harga atau leader pricing adalah menetapkan harga lebih rendah daripada harga pasar atau harga normal untuk meningkatkan omset penjualan atau pembeli. Yang kelima, harga rabat atau multiple unit pricing adalah memberikan potongan harga tertentu apabila konsumen membeli produk dalam jumlah yang banyak. Selanjutnya, strategi penentuan harga kompetitif, yaitu strategi penetapan harga di mana perusahaan menggunakan pesaing atau rata-rata industri sebagai benchmark untuk menetapkan harga. Yang pertama, harga relatif atau relative pricing. Strategi harga relative pricing adalah menentukan harga di atas, di bawah, atau sama dengan tingkat harga pesaing di mana gerakannya harganya mengikuti gerakan pesaing. Yang kedua, follow the leader pricing adalah penetapan harga produk baik barang maupun jasa diserahkan pada pimpinan pasar atau pemimpin pasar dan tidak menetapkan harga sendiri. Ini sebuah ilustrasi penetapan harga berdasarkan nilai dan biaya. Penetapan harga berdasarkan biaya dengan produk, lalu berdasarkan biaya, harga, nilai, dan terakhir pelanggan. Penetapan berdasarkan nilai dimulai dengan pelanggan, nilai, harga, biaya, dan produk. Faktor-faktor yang mempengaruhi penetapan harga. 1. Fixed cost, yaitu biaya yang
tidak berubah walaupun ada perubahan pada output. Contoh, gaji manajer, biaya pemeliharaan. Yang kedua, variable cost, yaitu biaya yang berubah seiring dengan output atau layanan jasa yang dijual. Contoh, upah kerja paruh waktu, listrik, air. Yang ketiga, semi variable cost, yaitu biaya yang memiliki elemen bersifat tetap dan bersifat variabel. Contoh, biaya telepon. Ini pembagian dasar penetapan harga. Ada faktor internal dan faktor eksternal. Dalam menentukan kebijakan penetapan harga, ada 6 langkah dalam menetapkan harga. 1. Memilih tujuan penetapan harga, menentukan permintaan, memperkirakan biaya, menganalisis biaya, harga, dan penawaran pesaing. Dan terakhir, memilih harga akhir. Demikian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.